Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Sira. Kali ini nih Sira mau berbagi pengalaman menjadi seorang konten kreator seperti apa nih teman-teman ya. Tips dari aku biar bagaimana bisa viral dan nge-boom video tuh bisa berpuluh juta view yang nonton nih. Aku mau bagi buat kalian ya. Untuk kalian yang belum pernah subscribe aku, boleh dibantu subscribe juga ya channel YouTube aku nih Siro. Aku di sini sebagai konten kreator. Kalian tahu aku adalah seorang konten kreator keluarga Cemara ya. Di situ banyak banget kerandoman keluarga aku ya. Bagaimana di balik layar itu semua itu banyak sekali drama-drama di antara kita sekeluarga ya. Kadang kita tuh ada yang kemudian ada yang lagi kemudian itu nggak gampang guys nyatuin mood itu bisa bareng-bareng ya. Apalagi yang harus aware di sini adalah saya sendiri ya sebagai istrinya, sebagai ibu dari 2 anak ya kan. Dan bukan aku mengeksploitasi anak ya. Mohon maaf banyak sekali yang komen, aduh nih ibunya gitu, kok kayak apa anak gitu ya. Nah, inilah makanya yang belum tahu kenapa aku tuh suka ada anak aku, suka ada suami aku. Itu karena apa? Karena konteksnya itu keluarga Cemara. Dan kenapa aku ambil keluarga Cemara, teman-teman? Itu terinspirasi dari waktu aku kecil. Waktu aku kecil, aku tuh suka banget nonton keluarga Cemara di tetangga aku karena aku suka nonton di tetangga. Kenapa? Karena ibuku tuh sukanya film-film yang barat gitu. Jadi aku tuh suka Indonesia banget. Jadi ya udah aku kadang tiap sore pulang sekolah, abis aku belajar sekolah agama, aku langsung ke rumah tetangga aku sambil jajan ya, jajan gorengan. Aku inget banget jajan gorengan di Cuawar ya, warung itu Cuawar, mungkin dia udah almarhum. Aku langganan sama dia. Penting gak sih? Nggak, biar teman tahu kenapa aku tuh angkat keluarga Cemara. Jadi aku suka banget keluarga Cemara ya, ada si Abah. Nah, aku berpikir, awalnya aku tuh konten kreator tuh bukan ke keluarga Cemara teman-teman. Aku belum angkat. Aku masih makeup tutorial, masih edukasi makeup, seputar seputar kecantikan, tips biar kulit sehat, biar makeup yang tepat seperti apa. Bukannya aku udah jalanin tuh awal-awal teman-temannya, itu aku jalanin satu tema ya, itu makeup tutorial. Ini aku jelaskan perjalanan aku menjadi seorang konten kreator yang terkenal dan viral tuh seperti apa ya. Ini bagus banget untuk kalian yang memang pemula seperti saya ya. Nah, lanjut. Lalu kaninya itu satu tema tuh teman-teman ya, makeup tutorial, karena kan belajar sendiri teman-teman ya, bahwa kita satu tema makan ya, kan ya lihat ya yang lain juga. Tapi setelah kan ya jalanin, ini kok view-nya tuh nyendek gitu, nggak yang terlalu ngebludak gitu, belum viral. Kan ya Siro tuh belum viral di situ. Jadi dan itu melelahkan teman-teman, karena pelakonnya saya sendiri, yang edit saya sendiri, yang riuh ya siapin peralatan semua suami saya ya, dia supporter saya luar biasa. Noris Karis, nah dia suami saya. Kalau yang nanya itu yang rambutnya di tengah siapa, nah itu suami saya guys ya, kenalin. Kalau di keluarga Cemara dia bukan Abah dipanggilnya, lebih upgrade. Jadi aku pengen lebih upgrade ya, Babe. Nah Babe. Nah udah. Terus aku lihat tuh dengan satu tema itu tuh nggak bikin aku langsung susah gitu, feelnya tuh cuma dikit, subscribe naik dikit, itu udah dibantu sama suami aku ya untuk kayak share gitu sama anak-anak aku juga, ngebantu anakku yang gede, yang kecil belum ya, masih kecil. Nah di situ aku tuh lumayan agak stres ya, aduh ini gimana ya, sedangkan aku tuh bukan artis teman-teman, aku tuh ibu rumah tangga. Kalau tanya pekerjaan aku apa, aku adalah emaknya anak-anak. Jadi aku orang yang paling riuh di rumah ya, yang paling ngurusin anak-anak, suami, yang jadi supporter mereka di saat mereka ngedown ya, karena ya jadi ibu kayak gitu. Nah aku berpikir apa ya, aku nggak ngerasa belum puas tuh guys, belum bisa
Terus aku mulai belajar edit sendiri teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang content creator harus bisa edit, belajar sendiri. Aku nggak sekolah, aku benar-benar belajar di CapCut. Di CapCut aku belajar dari situ. Udah dong, udah mulai dari situ, lanjut tuh ya. Kania itu langsung berpikir apa ya, ini belum viral nih guys, belum viral. Instagram yang sekarang viral itu akun kedua Kania Zero. Jadi yang pertama yang justru Kania kira yang pertama bakal ngebum, itu nggak ngebum guys. Justru second akun yang cuma follower tuh aku inget banget cuma 250-an follower. Nah, aku mikir apa ya? Nah, inilah terinspirasi dari aku kecil nonton Keluarga Cemara dan aku lihat banyak sekali konten kreator yang ngangkatnya tuh kemewahan. Yang ngangkatnya tuh apa yang di luar ini ya, kemampuan aku gitu. Aku tuh bukan orang-orang yang bisa device-nya tuh eh, serba ada, tim aku tuh banyak. Enggak, aku tuh device sangat terbatas guys ya. Aku cuma handphone ini yang sekarang masih 4 tahun aku berkarya, handphone Vivo inilah yang nemenin aku jadi content creator. Aku nggak punya device kamera, aku nggak punya spek lampu yang banyak ya. Semua dengan aku usahain dari aku nyicil peralatan device ini kayak lampu-lampunya, kayak apa. Terus aku tuh ngedit, aku nggak bayar teman-teman, aku masih CapCut yang gratisan beneran. Karena ya namanya keadaan ya, kadang aku nggak nunjukin kesusahan kita teman-teman kepada teman-teman. Aku nggak mau dibilang nah ini keren banget. Aku nggak mau, aku pengen nampilin kesederhanaan, tapi bukan berarti aku tuh nggak bisa gitu menjadi seorang content creator. Aku pengen membuktikan bahwa content creator itu nggak perlu harus orang yang banyak uang, harus orang yang banyak timnya ya. Kalau orang artis sih gampang ya, timnya banyak banget. Kalau aku tuh siapa sih gue tuh nggak terlalu yang terkenal, gue yang selalu dan secara pribadi aku tuh introvert banget teman-teman. Aku tuh sangat tertutup sekali. Aku males sekali untuk kayak berinteraksi dengan orang banyak. Ya si introvert dong ya, memimpikan menjadi seorang konten kreator. Nah repot kan. Lalu bagaimana aku lihat gitu ya, konten kreator yang lain tuh semuanya serba lucunya tuh kayak dibuat-buat, terkonsep dan terlalu perfect ya. Aku lihat terlalu terencana. Itu mungkin bagi sebagian yang sudah terkenal itu bagus dong gitu ya. Banyak banget pro dan kontra melihat video aku ya guys, karena terkesannya kayak ini video niat gak sih bikinnya kayak cuman handphone biasa. Aku sengaja kayak gitu guys. Aku bertolak belakang dari konten kreator yang lain. Jadi kalau yang lain tuh satu tema, aku tuh kerendoman apa aja yang aku mau keluarkan, ya udah aku upload. Aku keluar dari jalur sesepuh ini guys. Aku orang yang berbeda sekali ya, mungkin antagonisnya. Nah karena aku bosan ya melihat scroll gitu. Aku lihat bosen deh ya, sebab pamer tas baru, pamer mobil baru, pamer ngasih uang. Yang gak sih, banyak sekali konten kreator yang memanfaatkan itu untuk meraup keuntungan, dan aku nggak mau kayak gitu guys. Aku mau gimana aku bisa tetap berfungsi sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai konten kreator yang baik. Aku ingin mengedukasi, karena fungsi konten kreator menurut aku ya guys, itu harus mengedukasi masyarakat bahwa kehidupan sederhana itu indah, sedap, mantap, harmonis, kompak, dan itu yang aku mau tampilkan teman-teman di mungkin di mata teman-teman ya. Nah, apa yang awal muasal aku tuh terinspirasi dia melihat suami dan anakku sering ribut, sering berantem. Ya, maklum lah ayah sambung dengan anak sambung, tapi mereka sudah seperti melebihi ayah kandungnya gitu, dekat sekali, saking dekatnya sering ribut. Jadi kayak tiap hari tuh ributnya sering banget guys. Aku tuh yang sampai pusing. Jadi aku harus waktu itu masih bawain makeup kan, aku harus konten kayak di depan aku tuh pada berantem, cembedut kayak gitu ya. Akhirnya aku terinspirasi, kenapa mereka tidak aku ini ya angkat gitu, keluarga aku sendiri aku tidak. Nah itulah terinspirasi. Lucu ya, mereka ributnya lucu guys, ini berantem tapi nggak pernah yang lama-lamaan, yang parah, yang ekstrim. Mereka tuh sangat saling menyayangi, sebenarnya saling menyayangi satu sama lain, mungkin caranya yang unik gitu guys ya.
Oke, akhirnya aku mulai. Aku tembak. Jadi anakku Zia ya baru pulang sekolah, baru ganti baju, abis mandi ganti baju. Suami aku juga lagi ngapain tuh? Dia biasa sukanya hobinya jemur pakaian. Hobinya dia orang nggak bisa diam benerin kipas angin tuh babe ya kerjaannya kalau di rumah tuh dia paling repot. Ngurusin kita cewek-cewek cantik bertiga nih dia paling repot ya udah kayak bodyguard kita. Nah, udah aku tembak lah suami dan anakku itu guys. Ayo dong, Pah, ayo Zia, ayo bikin sesuatu. Aku nggak pakai konsep, terserah kalian mau acting apa silakan. Mama yang videoin. Ya, udah dong. Aku videoin mereka di pintu, ingat ya, itu pintu kontrakan aku yang sebelumnya. Nah, itulah asal muasal aku viral guys. Di situ aku ngerasa ada kepuasan sebagai seorang konten kreator. Aku nggak proses edit teman-teman, aku nggak edit, aku sengaja aku pengen natural dulu. Gimana nih, karena seorang content creator aku nggak punya tim guys, aku ngedit sendiri. Kalau aku terbiasakan masyarakat untuk kayak lihat harus diedit, aku nggak mau, aku capek, aku sendiri bayangin ya, aku harus masukin semua platform dan aku harus balance, semuanya harus jalan. Sehari itu aku upload lebih dari 1 atau 2 video ya, seperti soal waktu ya teman-teman, banyak sekali. Nah akhirnya ketika aku nggak edit video pertama, boom, viral guys. Follower aku yang dari 250 itu naik terus naik sampai mencapai sekarang nih, naik terus 143.000 follower. Aduh aku seneng banget bisa ngalahin Maxim ya. Maxim tuh idola aku yang ganteng. Aku suka banget sama dia. Dia followernya 98.000, dia turun, aku naik. Aku merasa bangga dong ya menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi aku bisa menjadi konten kreator yang sukses. Dan aku tidak merepotkan banyak orang. Aku kerja sendiri guys. Makanya aku tuh jarang banget lihat matahari ya. Bukan aku nggak bisa bersosialisasi sama orang-orang, tapi ada tujuan yang harus aku capai teman-teman. Yaitu aku pengen bahagiain anak-anakku teman-teman ya. Dan alhamdulillah ngebum tuh ya 34 juta view, bayangin Babe dan Zia dan itu viral guys. Aduh aku seneng banget ya. Yes, udah dong. Halangan adalah satu, aku nggak pernah satu tema. Kadang ada aku lagi makan keluar sama anakku makan bakso lah, soto lah, ya udah aku keluar ya, atau apapun ya yang aku kerjain. Misalnya aku bermanfaat nih fungsi ini, misalnya yang rajin beli skincare tuh anakku Zia guys. Aku tuh enggak, karena aku udah mabok ya, makeup itu udah ribuan video aku buat. Zia tuh sering beli dan aku lihat, oh ini apakah produk, udah aku kontenin gitu guys, apa aja. Nah, kenapa kita sebagai konten kreator harus cerdas, tidak satu tema? Karena itu akan membosankan guys ya. Itu akan memuakkan. Jadi kalian sebagai konten kreator juga harus menjaga kesehatan mental kalian. Beneran loh, mental kalian. Aku aja bawain make up terlalu sering, aku muak teman-teman. Aku kayak lihat megang lipstick, aku udah mabok banget, udah nggak bisa. Akhirnya aku pilih beberapa tema. Kadang ada gap, apapun kelebihan dari keluarga aku tonjolkan teman-teman. Suamiku dia atlet snooker ya kan, dia main biliar, aku konten. Jadi kehidupan kok nih teman-teman, aku nggak lepas dari handphone aku untuk kamerain keluarga aku guys ya, kayak gitu. Jadi udah terkenalan ya si Ros siapa ya, aku tuh nggak boleh lihat objek sesuatu yang indah, sesuatu yang lucu, yang konyol, aku tuh langsung ambil handphone. Jadi udah pada tau lah keluarga aku. Nia Siro tuh kayak gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Tipsnya untuk viral adalah setelah misalnya kita tahu itu viral video yang satu, misalnya temanya kan aku lisin tuh guys ya, 1, 2, 3, 4. Yang satu ini paling atas, videonya paling atas, ya udah aku maintain teman-teman, kita maintain. Kita bikin seperti itu, tapi mungkin beda-beda ya stylenya atau seperti itu. Nah, setelah aku berhasil teman-teman, itu nggak berhenti di situ. Jadi bukan berarti dengan viral ngebum, katanya ada yang komen, kannya enak ya gajinya udah 2 digit ya. belum. Jadi belum gajian guys ya. Sampai detik ini kannya Siro masih nunggu. Jadi uang kannya masih nabung di platform, di semua platform kayak gitu. Jadi enggak menjadi seorang content creator jangan berdasarkan jumlah uang yang akan kita dapat. Aku kalau ngelihat dari jumlah uang, aku males guys ya, berapa
sih aku dapat gitu. Tapi seorang content creator tuh karena seni ya, seni. Aku tuh orangnya emang jiwa seninya tinggi guys. Aku nggak lihat dari uangnya aku raih, aku nggak peduli itu guys ya. Yang penting aku tuh bikin video apa tiap hari kerjaan gue kayak gitu. Ngurusin anak, masak, suami udah kelar semua. Aku dibantu suami juga guys, karena aku juga harus jaga kesehatan aku nggak bakal capek ya. Akhirnya dan itu, jadi jangan menjadi seorang content creator jangan karena melihat materi atau lihat youtuber yang udah pada sukses ya kan, wih duitnya banyak gini-gini, jangan. Jadi namanya dari nol itu nggak ada uangnya guys. Aku kasih ke kalian, kalian nggak akan dapat uang kalau kalian menilai sesuatu itu harus mendapat uang gede saat itu juga. Viral bukan berarti kita langsung dapat, langsung cair. Sesuai target ya, itu harus $100 teman-teman di semua platform. $100 baru bisa cair. Nanti aku spill platform apa yang pertama kali cair di Nia Viral, aku akan spill nanti ya next week. Oke. Nah, setelah itu jadi jangan berdasarkan materi. Niatnya itu kan memang senang berkarya. Seorang content creator tidak boleh dicampur adukan dengan materi, teman-teman. Jadi memang harus fokus, konsisten, fokus dan berdoa, itu aja ya. Dan selalu berpikir positif. Jadi kalau misalnya kalian baca komen-komen yang negatif, kalian please jangan ngerasa masukin hati. Karena kita juga nggak kenal sama dia ya. Dia itu nonton karya kita. Please berjiwa dewasa, bijak gitu ya. Aku kadang kalau yang mungkin komennya udah sangat ekstrim, aku blok aja guys, karena itu takutnya menggiring yang lain untuk hal yang tidak baik guys. Jadi aku blok dan aku nggak mau perpanjang gitu. Udah gitu aja selesai. Kalau yang parah banget ya, kalau setidaknya yang nggak terlalu parah, kadang follower kita juga belain kita guys. Misalnya tadi aku baca tuh bla bla bla, dibelain lah keluarga Cemara. Nah aku senyum, berarti kan yang bela itu sudah kenal keluarga kita ya guys. Aku tuh berkarya, tujuannya Siro apa sih berkarya ini? Pasti banyak yang pengen tahu ya. Tujuan aku tuh apa gitu ya? Sampai aku menghasilkan ribuan video dengan dua tangan aku guys. Aku nggak ada anak buah, nggak ada tim, aku sendiri. Ya. Tujuan aku adalah bisa membelikan rumah untuk anak-anakku. Kenapa? Karena kami belasan tahun tuh ngontrak guys. Aku tuh dari aku udah meninggal, aku ngontrak terus. Dan aku sekarang udah punya 2 anak. Harusnya anakku 4 nih teman-teman, 2 keguguran ya. Jadi tinggal 2 Zia dan Nasib. Itulah yang aku jaga, putri-putri cantikku yang harus aku jaga. Dan impian gue adalah memberikan mereka rumah idaman ya. Doain aja teman-teman, masih proses. Dan seperti itulah guys, untuk viral itu tidak mudah, tidak banyak juga sih yang nyinyir ya hasil editanku. Aku baca aku tahu aja ya, videonya editannya jelek nih, ini jelek, aku ketawa ya. Menjadi seorang content creator harus berjiwa besar ya, harus berwawasan ke depan. Jadi mereka yang menyinyir mungkin kasih perhatian sama kita. Nih, aku kasih alasan kenapa aku nggak semua aku edit guys, karena aku nggak mau dibuat-buat. Aku pengen kalian kenal wajah aku, wajah anak-anak aku seperti apa. Aku tidak, semua dia harus diedit. Seorang content creator tidak perlu mengedit semua video. Aku kasih tahu ya guys. Yang penting pesannya nyampe, lucu dan menghibur, udah cukup. That's it gitu. Kadang aku juga kalau semua aku pernah ya waktu itu tiap video diedit guys. Masya Allah rajin banget nih baru-baru ya lagi viral. Semua aku edit guys, aku kasih efek lah, sound semua. Aduh gila, aku koma, aku sakit parah, aku masuk IGD dan dokter bilang aku nggak boleh terlalu capek ya, aku harus kurangin begadang karena seorang konten kreator itu aku selalu tidur jam 2, jam 3 pagi ya, jam 8, jam 9 aku udah bangun gitu guys. Setiap hari aku seperti itu. Jadi aku pikir, ini nggak sehat guys. Jadi aku coba, dan aku rasa video yang aku buat juga itu yang nggak diedit teman-teman. Jadi nggak harus apa-apa diedit tuh ya, yang mau jadi konten kreator kayak Tania Siro, nggak perlu diedit. Kira-kira udah oke lah, lumayan ada upload. Kadang sesuatu yang natural itu lebih baik guys. Lebih orang bikin lihatnya enak. Itu orang bisa scroll kan lihat di platform aku di Instagram itu banyak banget yang komen yang itu, aku biarin mereka komen guys. Jadi tidak perlu kecuali banyak yang gak baiknya ya mungkin aku skip komennya ya. Tapi alhamdulillah aku jarang nge-skip sih, paling beberapa video mungkin buat aku ini nggak boleh nih itu lah ya. Dan
seorang konten kreator harus siap digosipin yang enggak guys. Jadi kita harus kuat, harus siap dibilang inilah, dibilang itu. Apalagi aku sekarang udah jadi host ya, jadi host official. Ya, aku juga harus menjaga penampilanku guys. Aku nggak mungkin pakai baju emak-emak, pakai dasaran. Aku syuting, aku host, atau aku bawain, aku nggak mungkin kayak gitu guys. Aku harus jaga penampilanku sebagai konten kreator. Ya, style aku seperti ini ya teman-teman. Style aku suka seperti ini, tapi yang elegan, yang anggun gitu guys ya. Nah, dan harus siap dikritik. Seorang konten kreator siap dikritik, harus terima masukan. Ya, kira-kira aku juga kadang dengerin sih, baca beberapa masukan, kan Siro tolong dong itunya apa videonya Babi dan Zia dipanjangin durasinya, karena aku emang sebentar-sebentar teman-teman ya. Ya udah itu ya, aku kayak gitu ya, seperti itu teman-teman. Rahasia untuk viral bisa bisa bagi kita mengalahkan konten kreator yang lain atau mungkin musisi yang lain ya. Aku seneng banget. Pokoknya intinya aku nggak lama karena mau host lagi bentar lagi nih ya guys. Jadilah konten kreator yang sederhana, yang apa adanya, yang tulus, yang tidak dibuat-buat, dan jadilah sesuatu yang bisa menjadi kenangan untuk orang banyak, kenangan yang baik, kenangan yang akan selalu dirindukan di hati orang ya, seperti itu. Ya udah, aku tutup dulu, terima kasih banyak. Nanti aku lagi sharing lagi bagaimana menjadi konten kreator yang agar bisa viral ya. Oke, tetap semangat, tetap positif, lebih tetap aware sama apa yang kita bawain, tetap fokus, konsisten. Itu kunci, konsisten. Sesuatu tidak akan berbuah manis kalau kalian malas-malasan. Kalau kalian ngandelin orang. Jadi kalian harus bergerak sendiri, harus berbuat sendiri, jangan pernah menyerah, jangan pernah dengerin kata orang ya. Karena yang tahu diri kita, yang tahu skill kita, kemampuan kita, diri kita sendiri guys, ya, bukan orang lain. Jadi percaya sama diri kalian sendiri, percaya sama Allah ya. Udah, oke, Kak Yasir pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Love you. Thank you.